Desa Jentera Stabat adalah pemekaran dari desa Stabat Lama. Nama desa ini diambil dari nama kapal, yaitu Jentera Malai, yang dulu suka berlayar dan hilir mudik, bahkan pada akhirnya tenggelam di perairan Payajongkong, yang notabene adalah sungai besar yang ada dan membelah kota Stabat, yaitu Sungai Wampu yang ada sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanto Esa, Kepala Desa Jentera Stabat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Dengan ini kami menyampaikan ekspos untuk Desa Jentera Stabat. Asal mula Desa Jentera Stabat ini adalah desa pemekaran dari Desa Stabat Lama yang pada waktu itu digagas oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lapisan masyarakat di Desa Jentera Stabat. Adapun nama Desa Jentera Stabat yaitu diambil dari nama kapal yang tenggelam di Payajongkong tepatnya, yang mana itulah simbol dari nama tersebut, dan sekarang dibuat namanya Desa Jentera Stabat. Pada waktu itu kapal itu namanya Jentera Malai, jadi sekarang itu dibuat nama Desa Jentera Stabat. Adapun Desa Jentera Stabat mempunyai luas wilayah sekitar 510 hektar dan jumlah penduduk sekitar 5.469 jiwa. Adapun kakak kurang lebih 1.606 kakak yang Desa Jentera Stabat diapit batasan. Adapun dengan desa sebelah utara Desa Sukajadi, Kecamatan Hinai, sebelah barat Desa Stabat Lama, sebelah timur Desa Stabat Lama Barat, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Stabat Lama. Potensi utama yang ada di Desa Jentera Stabat adalah pertanian dan perkebunan. Namun selain bekerja dan bermata pencarian sebagai petani dan pekebun, masyarakat Desa Jentera Stabat juga banyak yang beternak, memelihara lembu, kambing, dan lain sebagainya. Selain itu, banyak juga yang menjadi pengrajin batu bata. Desa Jentera Stabat mempunyai potensi, yaitu dari hasil dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan dan UMKM. Adapun peternakan yaitu dari sektor peternak kambing, lembu, kerbau yang ada di Desa Jentera Stabat. Dan untuk pertanian, sektor pertanian meliputi tanaman pangan yaitu padi, palawija seperti jagung, terus sayur-sayuran. Dan potensi batu bata, untuk UMKM-nya batu bata, tahu, tempe, itu untuk komoditas UMKM-nya. Jadi Desa Jentera Stabat ini yang terletak di luar, termasuk dia dekat dengan ibu kota kabupaten. Kapal itu berlayarnya di mana itu kalau kita pakai dengan yang sekarang ini? Itu tepatnya di Sungai Wampu, ya? Di Sungai Wampu, tepatnya di Desa Stabat Lama, di Dusun Payajongkong itu, Pak. Termasuk dekat waduk irigasi kita itu, Pak. Di sekitaran situ. Berarti ini istilahnya kalau dulu ini sungai besar ya, Pak? Di sungai besar. Itu berlabuh ya? Berlabuh, karam di situlah itu namanya. Sekarang kan jadi kecil itu, Pak, ya? Ya. Kira-kira berapa luas pertanian kita, Pak? Ini kalau wilayah pertanian memang nggak berapa luas, cuman memang ya ada untuk apa, karena di Desa Jentera Stabat ini yang tempat untuk lahan pertanian di Dusun Jawa, Dondong Barat, terus di Barujaya, Berdikari, dan Dondong Tengah ada sedikit, Pak. Selebihnya macam Dondong Sejati,
Jawa Kulon itu termasuk lahan pertaniannya nggak ada Pak. Bisa dikatakan tidak ada lah ya, kan? Karena mayor dari 8 dusun itu rata-rata yang memiliki lahan pertanian itu hanya sekitar 6 dusun itu Pak. Untuk saat ini yaitu di pekarangan-pekarangan rumah ataupun lahan-lahan kosong itu banyak untuk perkebunan, yaitu sawit ada, terus kebun karet itu pun ada, kakao pun ada, karet ada Pak. Itulah. Terkait kesenian dan budaya. Kalau dulu sini kesenian budaya itu sebenarnya wayang kulit. Cuman karena dulu udah pernah dibina, anak-anak remaja dulu sudah pernah juga ikut tampil, cuman terus anak-anak itu sekarang vakum setelah beranjak dewasa, jadi itu vakum. Jadi untuk kegiatan wayang kulit ya bisa kita bilangkan untuk saat ini ya langka gitu. Keagamaan kita dari desa selalu membuat kegiatan, yaitu selain pengajian ahli daya kita buat, karena pengajian ahli daya itu setiap 3 bulan sekali desa kita itu membuat pengajian ahli daya untuk tingkat desa. Dan kalau kegiatan keagamaan ya adik-adik remaja itu selalu memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra dan Mi'raj itu selalu dilaksanakan oleh adik-adik remaja. Kalau UMKM itu ya tahu itu, kalau pengrajin tahu itu dari saya kecil udah ada itu. Kebetulan dulu kakek saya juga tukang tahu, jadi penerusnya itu ada adik kita juga kan. Kalau tahu ini termasuk pekerjaan rumahan. Dia rumahan, cuman yang ada banyak di Dontong Tengah. Kalau di Dontong Barat ini mungkin hanya 1, Wonogiri 1, Pasar 3 kemarin juga sampai ada. Karena dengan UMKM tahu tempe itu bisa untuk makanan ternak juga, seperti air rendaman kacang kedelai itu untuk diminumkan ke ternak domba. Jadi ampas tahunya itu untuk makanan tambahan untuk domba itu. Kalau pengrajin batu bata, ada beberapa dusun yang pengrajin batu batanya ada. Itu memang kerjaan dari awak kecil dulu pun sudah ada juga batu bata itu Pak. Sampai sekarang lah turun temurun masih sampai sekarang masih dijalankan oleh masyarakat kita yang mempunyai kemampuan untuk membuat usaha pengrajin batu bata itu. Ya PKK kegiatannya ya kadang-kadang dia kan buat kegiatan untuk kegiatan di Posyandu, ikut beserta bidan desa, membuat makanan tambahan, memberikan tambahan juga seikutlah itu. Pengajian ahli daya itu juga tergabung dalam tim PKK juga. Terkait dengan pabrik batu bata yang banyak terdapat di desa Tentera Stabat. Ini kata Sugito, 60 tahun, pengusaha batu bata yang ada di sana. Oke Pak, dengan Pak apa nih Pak? Pak Sugito. Sugito, Umur pas 60 tahun. 60, Laran 65. 65 udah? Laran 65 bulan 11. Oh, tahun 65 ya. 60. Kayak umur lumpur. Berarti kan udah ada sedikit. Alhamdulillah. Nah, kemudian usaha batu bata itu udah lama nih Pak? Mulai tahun 2007. 2007, ini sekarang 2025. 18 tahun lah. Ya. Berarti kan sudah lama. Dan yang apanya ini merekrut banyak pekerja ya. Ada kerja Pak ya. Ya. Walaupun kayak gini saya kan. Ada yang kerja juga. Ada berapa yang kerja Pak? Anggota kerja 9 orang. 9 ya. Ya. Dia ada target Pak? Nggak ada. Nggak ada, orang ini bebas, orang borongan. Oh borongan ya. Ya. Satu batu bata itu dia 60 perak sama dinding. Sekali sama nyusun dia. Ya, Dinding ya, itu. Nah, betul lah. Ya. Kalau sekarang enggak lah, batu bata harganya. Nah, Berapa? Mahal apa? mahal kali, Oh. kemahalan ini. Berapa Oh, Pak? iya. Per apa? Di tempat 47, 470 batu kecil. 470. Batu kecil, itu kemahalan. Tapi sekali jatuh dia harga batu 26 itu enggak akan makan modal terus itu. Ini kan pengusaha juga sama-sama. Artinya gini, di saat ya ini naik, ya nikmati lah ya Pak. Ya. Nanti di saat jatuh pun apa boleh buat gitu ya. Dan usaha itu harus terus jalan ya Pak.
Ya normalnya mahal ini sekitar 3 bulannya tuh. Soalnya yang 9 bulan itu harganya ya Satu yang turun tadi ya. satu kali harganya. Pak. Kenapa bisa naik turun coba? Mungkin Saya permintaan gitu. mungkin musim panas kemarau tanah bisa keluar kan mana-mana, jadi cepat kering. Nah, ya kenanya nih bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8 tuh harga batu satu kali. Apalagi bulan 6, bulan 7 itu sakit kali. Masuk anak sekolah. Bukan biaya semua. Itu Pak jatuh Jadi harganya. ya, Apa suka dukanya Pak menjadi pengrajin batu bata ini? ya kalau batu bata masa sekarang dibilang nggak usah kita mulu-mulu ya. Siapapun anak jualnya. Masa yang Masa sulit. saya sulit itu syukur kaya bertahan batu bata. Makan modal aja. Kalau nggak ada usaha batu bata macam mana dondong ini, Satwa Dondong Barat ini. Apa kerjaan orang sini? Iya. Di sini terkenal. Nah, Mayoritas masyarakat desa Jentera Stabat berasal dari suku Jawa. Karena itu, grup-grup kesenian seperti wayang kulit, reo, kuda kepang, dan lain-lain ada dan terus dikembangkan sebagai upaya untuk memelihara dan melestarikan seni budaya Jawa. Namun, karena perubahan zaman, terjadi pergeseran nilai-nilai, di mana kesenian-kesenian Jawa seperti reo, kuda kepang, dan wayang kulit itu sudah mulai ditinggalkan. Sebab orientasi dari anak-anak muda sekarang itu lebih kepada pekerjaan dan pendidikan. Jadi mereka lebih memilih untuk bekerja atau kuliah dan menuntut ilmu daripada berkesenian dan melestarikan seni dan budaya leluhurnya. Oke Pak, dengan Pak apa nih Mas? Pak Ibrahim, Pak Ibrahim, umur kira-kira berapa? 73. 73. Sehat. Sehat Pak ya? Udah agak ini lah ya. 73 berarti tahun berapa lah itu? 52. Tahun 1952. Jadi terkait ini Pak, apa namanya? Seni wayang kulit. Budaya. Nah, kita Jawa ya kan, wayang kulit. Katanya di sini kan pernah jaya lah kan. Cuma kendala sekarang agak-agak menurun karena tak ada regenerasi itu. Kalau masalah generasi itu sebetulnya sekarang ini iklimnya sudah berbeda. Orang tamat sekolah harus cari kerjaan. Iya. Dulu sudah saya bina itu SMP, SMA banyak. Tapi setelah tamat sekolah perlu pekerjaan. Iya. Nah, jadi apapun ceritanya udah nggak ada yang di tempat. Gantung Pak ya. Iya udah Jalan, ada yang di Medan, ada yang di Binjai. Nggak mungkin kalau kerja mau dipakai ya kerja. Iya. Yang tua-tua udah innalillahi semua. Ya udah habis. Di sini tinggal 2 orang pemusiknya. Iya. Udah habis semua. Jadi yang generasi penerusnya itu memang sudah dibilang udah nggak ada lah. Ada pun udah nggak mau lagi gitu. Iya. Karena sekarang yang dibutuhkan orang itu untuk menghidupi keluarganya, cari pekerjaan, itu yang pada umumnya. Jadi sebetulnya nggak cuma di Sumatera ini kan budaya tempelan, turunan dari sana kan. Iya. Yang dulu-dulunya orang dari sana sekarang udah pada nggak ada. Yang di Jawa itu aja pemusik-pemusik banyak orang yang tua-tua. Nah, yang baru-baru itu yang dibina betul lah. Yang misi sarjana-sarjana itulah yang memang sekolah di sarjana musik lah ya. Di situ ya. Nah, kalau ditengok di pagelaran wayang di TV, tokoh-tokohnya pun udah banyak yang nggak ada. Baru-baru ini kan yang tokoh wayang yang terkemuka, Kiai Haji Anum Suroto udah meninggal. Ki Anom Suroto. Mantap sudah meninggal. Iya, mantap. Entut sudah meninggal. Nah, itu dalang-dalang Jogja yang tokoh-tokohnya juga sudah pada meninggal. Itu tinggal generasi-generasinya. Itu pun pemusiknya banyak yang tua-tua. Terkecuali memang yang kalau di Jawa itu kan ada apa ya? Sekolah sinden,
musik gamelan itu ada gitu. Ya kalau namanya pimpinan mangkat ya, yang aktif dulu Pak Marjuki Herman. Itu waktu bangun Langkat, terus Zulkifli Firman Harahap, Pak Zulkifli nggak seberapa, terus Pak Samsul, terus Pak Tongat. Oke sah. Ya. Terakhir Pak Tongat itu masih ada dia? Pak Tongat Masih ada ya? sebetulnya itu. Saya lihat tuh. Pak Tongat mesti si mau. Karena kan tagline Langkat itu adalah berbudaya dan religi. Iya. Nah, inilah kita mengangkat kebudayaan itu karena sudah ada perda kebudayaan kan Bang. Iya. Nah, kebetulan sembari nyelam minum air kita sowan ke Dalang Sepuh di Ya. Kabupaten Langkat. Sebetulnya ya kami sudah cukup berusaha, cuman Apa boleh buat? apa boleh buat lah ya. Cuman sekarang habis ini. Ya. Mau saya ketok Palu udah tutup nggak ada budaya, Nah juga. nggak juga karena kawan-kawan janganlah nanti ya walaupun apa mesti cari-cari orang lain. Ya kalau habis saya habis semua tuh apa saya bilang. Sebetulnya ya kalau kami ini mau-mau aja, cuman yang mau dibangun pun anak mudanya udah pada nggak mau, pada ngejar ilmu lah, yang sekolah, yang udah tamat sekolah ya pikirkan ekonomi, Iklimnya udah berubah ya. berubah. Kalau untuk lihat-lihat gamelannya masih boleh Mbak ini. Gua mulanya di dalam di gudang. Oh, itu. di gudang. Ya. Kalau wayangnya di sini. Oh. Ini kan- Wayangnya gimana Bang? Lihat. Oh, ya udah kita lihat wayang-wayangnya. Ya, kalau mau lihat ya. Nah, wah, dalam nggak pernah dilihat lagi nih. Ya, tapi Belum dia pernah pasti dapat udara segar katanya. suka dicampur baru dibersih. Nah. Itu panahnya. Oke. Nah, kalau mau diangkat jangan dilihat di sana. Apa? Ini sih tadi kan. Namanya apa? Aku pengen. Aku ya jarang ngerti di. Apa jenenge iki? Apa Itu gitu? namanya? Ini namanya kayan alias gunungan. Nah, gunungan. Aku tahunya gunungan. Hmm. Ini ada maknanya nih yang tersirat dan tersurat di sini. Si buat dulu megang. Sibuan megang. Ngomong lagi memang nih. Betul kan? Wayang ini kalau sampai tuh wayangi. Lah iya. Nah, iya. Tapi tua wayangnya. Iya. Baik, lakon siapa bro? Iki? Ini apa Mbak? Wah, dinamakan siapapun bisa saja. Oh iya. Mau biasa Enggak bisa apa aja. itu sokongan apa? Itu untuk prajurit-prajurit. Oh. Laskar. Selain pengrajin batu bata, pengrajin tahu tempe juga ada. Pak siapa namanya Pak? Pak Suhendri. Oke. Apa Pak? Tahu tempe ini sudah berapa lama berdiri atau beroperasi lah gitu? Ya alhamdulillah ya udah menjalani 16 tahun. Oh, dari mulai tahun berapa itu? Tahun berapa tuh ya? 16 tahun berarti 16 tahun. Oh, 16 tahun. Suka dukanya apa dalam jualan tahu tempe ini? Ya suka dukanya ya sukanya kalau misalnya kita jualan ini cepat habis, suka kacang tuh murah. Sementara ya nggak terlalu banyak kali orang jualan, pembeli itu ya lancar terus sama awak.
Ya sementara ini kalau misalnya dukanya itu kalau misalnya masa-masa kacang mahal. Nah, kalau kacang mahal kita penjualan agak susah. Sementara konsumen ini mintanya murah banyak. Jadi ya sifatnya bertahan. Sifatnya bertahan, nah gitu. Untuk pelaku tahu tempe di Desa Jentera sendiri ada paguyubannya Pak atau komunitasnya enggak? Gitu? Sementara Atau ini- individualisme aja. Sementara ini dijual aja semua gitu. Oh. Jadi kalau dari bantuan pemerintah udah pernah mendapatkan? Ya Contohnya? alhamdulillah ada sekitar berapa tahun tuh dari UMKM yang pertama tuh ya. Heeh. Nah itu cuma sekali, setelah itu nggak ada Apa lagi. itu? Hah? Jenis bantuannya? Ya, duit Mesin tuh, duit, apa uang? nggak ada uang yang bantuan. Tapi kalau misalnya masalah bantuan mesin apa itu belum ada berjalan, Oh. nggak ada. Jadi kalau untuk pengrajin ini berapa anggota Pak yang dipekerjakan? Ya anggota ya kita sendiri lah, Oh, sendiri. kita pekerjanya. Kapasitas produk dalam per hari berapa ribu? Kalau misalnya untuk tahu dia 1000-an lebih, Oh, ribu, ribuan ribu lebih. potongan gitulah. Kalau apa tempe? Tempe dia kalau misalnya untuk itu perbatangannya bisa mencapai 1.500 batang. Nggak tentu, tergantung tengok ini ya penjualan. Oh, ini termasuk di dusun apa nih Pak? Dondong Desa tengah. Jentera, Dondong Tengah. Ya. Selanjutnya, bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat? Lalu, bagaimana pula sikap dan dukungan masyarakat? Oke, ini terakhir kita bincang-bincang dengan Pak Sekdes, Bapak Suprianto, didampingi kaur Pembangunan pembangunan Pak siapa, Pak? namanya? Subandi. Subandi. Jadi ini sih ada yang mau kami tanyakan Pak. Tadi belum sempat ditanya sama Pak Kades ya kan. Iya. Ini adalah kesempatan sama Pak Sekdes. Ini masalah pelayanan Pak. Gimana pelayanan kita kepada masyarakat? Kira-kira ada nggak masyarakat yang kecewa selama ini pelayanannya tak bagus atau kurang lah gitu. Mudah-mudahan bagus Pak ya. Ya insya Allah kalau pelayanan ke masyarakat ya kami selalu siap kan gitu ya, insya Allah masyarakat juga merasa puas lah kan Ya, gitu. kayak gitu. Tapi ini kan bukan cuma cerita. Nah. Ya, iya, namanya juga kita pelayan masyarakat ya, kita tuh terbilang nggak kenal waktu. Iya. Ya, kadang-kadang setelah Habis waktu kerja, ya di rumah juga, di rumah ada itu kadang-kadang juga malam kalau memang ada masalah perlu kita selesaikan ya kita ke lapangan gitu. kemudian Babin kita sama Ya Babin kalau sama kan. Babinsa, Babin Kamtipmas alhamdulillah aktif. Bagus, Aktif, ya? alhamdulillah aktif. Misalnya kalaupun ada masalah warga dilaporkan gimana? Ya responnya ya Datang anggap, dengan cepat selesai gitu. iya. Itu yang penting. Ya karena kan Karena ada juga bukan di sini di daerah lain itu kan. heeh. Wah ya Pak Babin bisa kita di sana. Iya, iya. Wah ya Pak Babin kita dipanggil juga datang. Di sini cepat. Ya alhamdulillah. Siapa Babin kita sini Pak? Babinsanya kita Pak Erwanto. Erwanto, Kalau Babin Kamtipmasnya Sutri Harmadi. Putri Hamadi. Brigadir Sutri Harmadi. Kemudian kalau ada masalah diselesaikan dengan suara, Iya. ya kan? Ya pastinya lah kan gitu ya kan. Kita guyup kan. Insya Allah kalau dari segi gotong royong ya masih guyup misalnya ya. Contohnya misalnya adalah warga kita yang ada bangun rumah untuk tempat tinggal, ya alhamdulillah masyarakatnya masih tetap guyup untuk saling bantu gitu lah. Yang penting. Artinya kita ini udah bisa dibilang di ibu kota juga, bukan Ya dekat memang dekat iya. Udah termasuk dibilang kota gitu. Cuma artinya ya sikap guyup tadi yang identik dengan masyarakat desa masih ada Pak ya, nggak hilang belum ya. Alhamdulillah masih bisa tetap. Nah, ada juga di tempat lain kan agak payah udah. Gitu deh. Tapi di tempat kita ini mudah-mudahan bagus. Iya. Alhamdulillah lah berjalan apa. Ya kan? Nah, apalagi Pak Ardi. Untuk Pak Sumbandi,
kita tanya terkait pembangunan. Udah berapa dari Musrembang itu, kan saya pernah menghadiri Musrembang ini. Untuk pembangunan sudah berapa, maksudnya berapa item yang sudah dilakukan pembangunan di sini? Tahun ini gitu. Tahun ini. Untuk tahun 2025 ini. Kalau untuk tahun 2025 ini yang sudah selesai di tahap pertama itu ada sekitar berapa titik? 1, 2, 4 titik. Artinya Berarti realisasinya tepat sasaran Ya, tepat sasaran. dia masih ada yang belum, Pak? Masih ada yang belum karena Masih ada waktu ya? karena Terkendala semalam ada kondisi. terkendala dengan banjir ini. Iya. Nah, jadi itu lahan nggak bisa dikerjakan, Pak. Betul. Jadi jangan dipaksakan. Iya, dan ini sudah mulai dikerjakan. Oh, mantap. Berarti cepat bisa Jentera. Kalau hari itu kita paksakan tentunya hasilnya juga nggak Iya, maksimal iya, kan iya. gitu. Hasilnya nggak maksimal. Kemudian Pak, hubungan sama BPD bagus, Pak? Ya alhamdulillah sesuai dengan apanya lah. Iya. Ketentuannya lah ya. Heeh. BPD itu kan termasuk mitra juga. Iya mitra. Itu juga sebetulnya termasuk pengawas. Yang kita Siapa ketua BPD-nya Pak di sini? Ketua BPD-nya Haris Hasibuan. Oh, Bapak Haris Haris, Hasibuan. Pak. Oh, satu marga. Sama Bang Budi. Iya Bagus lah. Biasanya masih buat bagus. Di mana pun dia tempatkan bagus. Oke, mantap. Oke, Oke, gitu Pak, ya. ada lagi yang kira-kira Bapak sampaikan? Mana tahu kan? Apa misalnya atau tambahannya atau harapannya lah Kita sendiri. Kepada Ya. masyarakat bagaimana? Untuk masyarakat kita ya jelasnya harapannya ya kan desa ini adalah desa kita. Ada kita bersama ya, Pak. Ya kita mari sama-sama bekerja dan bekerja sama. Kolaborasi. Berkolaborasi lah untuk mewujudkan cita-cita desa kita ini ya Lebih berkembang. lebih berkembang sebagaimana ya untuk desa kita ini kan namanya desa Jentera Setabat ya kan. Sementara kata Jentera itu diartikan adalah suatu benda bulat yang dapat menggerakkan benda yang lain. Benda yang lain. Itu mana Jentera? Iya, dari kata Jentera itulah. Jadi harapan kita dengan Jentera ini, Jentera Setabat ini diharapkan mampu mewujudkan keinginan kita ya, misalnya mendongkrak ya perekonomian yang ada ya, sebagaimana tadi yang kita sudah ke lapangan kita lihat ada beberapa kegiatan masyarakat yaitu untuk produksinya yaitu batu bata dan usaha tahu tempe. Pokoknya apa yang bisa dikerjakan kerjakan. Jadi sampai Jangan itu membuat kerusuhan, tapi jaga ketertiban dan iya, keamanan. pastinya kan gitu. Jadi Guyup, masa di gotong royong kan gitu, Pak. iya betul. Jadi biar supaya desa kita itu tetap kondusif keadaannya. kan Masanya gitu. musyawarah, masyarakat perlu dimintai pendapat, sampai pendapat sesuai dengan jalurnya. Kalau Iya. Pak teriak-teriak di luar enggak, Heeh. di kantor desa. Iya. Akhirnya seperti itu deh. Tanggung jawab kita masing-masing ada nih. Gitu, Betul. ya. Jadi kalau kita ada perbuatan benar, baru kita bisa ngomong. Betul itu Pak. Berbuat, Ya ngomongnya. Cuman ngomongnya di belakang kadang-kadang. Kayaknya di sini nggak ada tuh, Pak, ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada ya. Oke, demikian Pak ya. Ayo. Terima kasih. Semoga memang Desa Jentera Setabat ini bisa lebih berkembang dan maju. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ini rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan dan dilaksanakan di Desa Jentera Setabat.
Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.